benar ini Tasco ya. Ini kapasitas tangki 8 liter ya. Ini saya sudah siapkan, saya menggunakan Mama Lemon untuk mengobati hama kutu putih pada daun cabai ini. Untuk 1 liter air di sini kita tambahkan 5 mili. Dikarenakan sekarang BBM atau bensin udah naik drastis, cukup mahal, dan akhirnya saya mau bercocok tanam atau menanam cabai buat beli bensin ya kalau berbuah ya. Siapa tahu aja buahnya lebat banyak gitu. Nanti kita panen, kita jual, uangnya buat beli bensin ngisi si Zebra ya. Soalnya udah nggak kebeli bensin nih. Sebenarnya hobi saya ini nggak karuan. Namanya juga vlog saya juga Sahrul Hobi ya nama channelnya. Jadi saya memposting atau bikin konten tentang hobi-hobi saya. Sekarang saya lagi seneng tanam tanaman, khususnya yaitu tanaman cabai. Saya ini lagi menanam cabai karena memanfaatkan fasilitas yang ada. Pertama itu lahan masih ada ya. Yang kedua saya punya piaraan kambing dan kotorannya itu saya pakai pupuk buat tanaman ini ya, bisa dilihat nih. Nah, saya menggunakan mana nih? Nih, saya menggunakan pupuk tanaman cabai ini menggunakan kotoran kambing ya. Ini terlihat sangat montok-montok nih daunnya nih. Kotoran kambing itu bisa menghijaukan daun ya, menyuburkan daun dan pohonnya. Pokoknya logikanya begini. Segini aja kotoran kambing udah montoknya minta ampun nih. Apalagi kotoran kebo ya, yang kotorannya gede gitu. Kambing aja segini yang bulat-bulat kecil ya. Ada beberapa tanaman cabai saya di sini ada yang kena penyakit kutu ngebul ya, atau hama. Ini daun pucuknya ini keriting-keriting ya. Dan saya sama sekali tidak menggunakan pestisida, pupuk kimia. Ini hanya murni saya ini baru pertama kali untuk menanam cabai dan minim pengalaman. Tapi segini alhamdulillah udah tumbuh montok subur ya. Ada sedikit pemahaman tentang sharing-sharing sama teman yang suka tanaman cabai juga. Dan alhasil cara mengatasi hama pucuk keriting ini atau hama kutu ngebul, contohnya seperti ini ya. Nah, jadi ada putih-putihnya. Itu dengan menggunakan sabun pencuci piring. Dan saya akan aplikasikan. Oke, sebelumnya bukan itu dulu yang mau saya bahas, tetapi saya di sini. Nah, ini dia. Nah, kelihatan nggak ya? Sebelumnya saya sudah membeli ini semprotan merek Tasco ya. Ini kapasitas tangkinya 8 liter, tapi ini yang dipompa seperti ini ya. Bukan cas atau elektrik. Ini harganya kisaran berapa kemarin ya? 150.000. Itu udah termasuk ongkir ya. Saya beli di marketplace. Kalau mau ada yang tahu, nanti saya kasih linknya. Oke, sekalian kita unboxing. Ini dia, yaitu mana nih? Semprotan tanaman pompa. Semprotan tanaman merek Tasco ya, merek Tasco. Kita unboxing sekalian. Ini kapasitas tangki 8 liter. Ini untuk harganya variatif ya, ada yang 200-an, 200 lebih. Tapi saya kemarin mendapatkan di harga Rp150.000, makanya saya langsung beli ini. Tadinya sih saya nggak niat-niat amat untuk beli ini karena harganya. Dan ketika melihat harganya menarik, langsung aja saya klik. Nah, ini dia. Seperti apa? Wow, benar ini Tasco ya. Ini kapasitas tangki. Ada apa di dalamnya? 8 liter ya. Ini ada ukuran takaran-takarannya 1 liter, 1,5 liter, 2 liter, sampai 8 liter sampai sini. Jadi kita batas maksimal pengisian air sebatas segini. Dan ini untuk
ruang udaranya buat memompa untuk mengeluarkan air. Wah, ini ada selangnya juga nih. Selangnya sekalian kita. Tapi sangat worth it sih dengan harga segini kalau menurut saya. Kalau dilihat dari bentuknya, tapi fungsinya belum saya coba kan. Tapi untuk selang-selangnya kayaknya selangnya cukup kuat ini. Cukup kuat. Masih ada anginnya nih. Nah, bekas mompa kali. Jadi ini ya enak gitu cara mompanya. Dan ini ada ujung semprotannya. Ini ada seutas tali buat kita gendong ya, atau diselempang ke pundak kita ya. Nah, kita akan coba kita pasangkan begini. Oh, ternyata seperti ini. Kita tinggal cantolkan aja seperti ini. Dan untuk semprotan ini tangkinya sebenarnya jangan terlalu besar-besar ya, kapasitasnya jangan terlalu gede. Soalnya apa, pas kita aplikasikan penyemprotan, pundak kita nanti sengkleh. Kalau terlalu berat kan bahaya juga kalau sengkleh ya. Sengkleh berat sebelah gitu, pundak kita nggak kuat nahan bebannya. Ini ada deratnya juga. Dan sekarang nanti kita akan aplikasikan. Kita akan coba untuk menyemprotkan pucuk atau daun cabai yang keriting kena penyakit kutu ngebul kalau istilah para petani. Saya jujur pertama kali ini untuk penanaman cabai, dan saya cari tahu tentang apa penyakit yang murah, penyakit cabai seperti ini ya, tapi dengan harga yang murah. Intinya saya nggak mau ngeluarin modal kayak beli pestisida, racun antraknosa, pupuk kimia, obat ini, obat itu. Saya intinya sebisa mungkin untuk meminimkan modal untuk penanaman cabai. Oke, kita buka dulu ininya. Nah, cara membuka ininya untuk pengisian airnya kita diputer ke arah kiri ya, ke arah kiri kita. Nah, kita simpan aja di sini. Kita isi dulu, jangan banyak-banyak. Kita kisaran 1 liter aja segini. Oke, kita akan isi dulu. Ini udah ada batas takarannya. Wah, ini kelebihan ini ya. Kita buang dulu. Nah, udah nih. Ini kisaran 1 liter ya. Ini saya sudah siapkan, saya menggunakan mama lemon untuk mengobati hama kutu putih pada daun cabai ini. Untuk 1 liter air di sini kita tambahkan 5 ml sabun pencuci piring ini. Nah, kira-kira takarannya 1 sendok ya. 1 sendok ini 5 ml. Langsung kita masukkan lagi. Ada beberapa penelitian tentang masalah penggunaan sabun pencuci piring ini untuk pestisida hama penanaman cabai. Perlu saya tegaskan di sini, kenapa sabun pencuci piring ini kebanyakan orang dipakai untuk pestisida, khususnya untuk tanaman cabai. Karena bagian di dalamnya itu mengandung surfaktan yang fungsinya untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Di dalam penelitian, hama-hama tanaman atau hama khususnya cabai ini, contoh kayak semut itu mengandung zat lilin, sehingga zat lilin itu sulit ditembus oleh pestisida. Dan ketika kita menggunakan campuran sabun yang mengandung surfaktan ini, jadi si zat lilin pada hama pada tanaman itu bisa memudar
dan gampang untuk ditembus oleh obat pestisida. Jadi syaratnya itu jangan dilakukan terlalu sering, jangan sampai terlalu banyak kena tanah karena bisa merusak mikroorganisme. Contohnya yaitu cairan sabun ini atau cairan pencuci piring ini bisa membunuh cacing yang ada pada tanah. Yang fungsinya cacing ini untuk menggemburkan tanah karena dia mengeluarkan kotorannya itu dibawa ke atas sama dia ya. Di dalamnya dia bikin jalur-jalur, itu fungsinya untuk membuat rongga dalam tanah dan bisa menggemburkan tanah sehingga bisa menyuburkan tanaman ya. Oke, kita semprot dulu. Ini hanya untuk pencegahan aja dan ada beberapa. Semprot. Nah, ini sekarang ini ada pergantian pemain nih, saya capek panas. Ini ada petani baru nih. Gimana Mak? Aduh biasa aja gitu. Oh, gini. Awas itu ngedosol ininya. Oh, ngedosol. Oh, pakai gini. Nah, Gitu ya. Gini ya. Ditarik gitu Ini. ya. Kebuka. Iya, nih pegang nih. Udah jangan dipompa lagi, biarin aja itu udah banyak. Tuh. Nanti dulu ini kita semprot bagian tutupnya aja. Nih, khususnya yang keriting-keriting gitu aja nih. Nah, sebaiknya ini dilakukan di bawah jam 8 pagi karena ini udah siang ya. Tapi nggak apa-apa, ini cuacanya lagi redem ya. Tiis. Karena kalau lagi panas-panas bisa merusak. Bisa tanaman itu menjadi layu. Itu. Ya, supaya nggak ada kumbang-kumbang. Nah, ya mungkin udah seperti itu. Nah, ini yang keriting tadi udah disemprot ya menggunakan cairan yang tadi. Nanti kita lihat perubahannya setelah 1 minggu. Kita upload lagi apakah ada perubahan atau tidak. Ini hanya uji coba, sekedar pengalaman atau apalah dibilangnya, perbandingan atau uji coba, pembuktian apa yang dikatakan banyak orang-orang ya. Oke, mungkin video ini hanya segini dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.